Pahlawan merupakan kumpulan orang-orang yang punya jasa terhadap bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, seorang pahlawan yang telah gugur diberikan tempat khusus dalam pemakamannya yang berlokasi di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Tahukah Anda bahwa ada beberapa pahlawan yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya? Bahkan jasadnya pun hingga kini tidak diketahui. Siapa saja mereka? Ikuti terus video saya berikut ini. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pahala dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau pahala yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Sehingga pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan mengorbankannya dalam membela kebenaran atau perjuangan yang gagah berani. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, perjuangan dalam negara Indonesia, dan berebut kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, hingga bulan November 2010, terdapat 149 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dalam mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, negara Indonesia telah melewati perjuangan yang tidak mudah. Seorang pahlawan harus melawan para penjajah yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki beragam kekayaan dan sumber daya yang melimpah dari Sabang hingga Merauke. Perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia memang tidak terlepas dari jasa para pahlawan yang bertanggung jawab memimpin pergerakan perlawanan dari penjajah. Atas jasa dan keberanian yang mereka lakukan untuk mencapai kemerdekaan, sehingga pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pada beberapa nama sebagai pahlawan nasional Indonesia kepada mereka yang telah melawan penjajah. Mereka yang diberikan gelar pahlawan nasional berasal di berbagai latar belakang profesi, mulai dari pejuang, tokoh politik, perdana menteri, presiden, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga bangsawan. Tahukah Anda bahwa ada beberapa pahlawan yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, bahkan jasadnya pun hingga kini tidak ada yang mengetahuinya. Berikut ini pahlawan yang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ini. Yang pertama, Soedancoh Suprijadi. Soedancoh Suprijadi atau yang lebih dikenal dengan nama Suprijadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontak pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Ia pernah ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat pada Kabinet Pertama Indonesia, tetapi digantikan oleh Imam Muhammad Suliadikusumo pada tanggal 20 Oktober 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul. Bagaimana dan di mana Suprijadi wafat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Suprijadi menempuh pendidikan di Sekolah Pamong Praja di Magelang, namun Jepang menyerbu tempat belajarnya tersebut sebelum ia lulus. Ia kemudian mengikuti pelajaran Suimadyo di Tangerang, Jawa Barat. Pada bulan Oktober 1943, Jepang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara Jepang menghadapi sekutu. Suprijadi bergabung dengan PETA dengan pangkat Soedancoh atau Komandan Pelaton, dan setelah mengikuti pelatihan ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia ditugaskan menguasai pekerja Romusa. Penderitaan yang dialami pekerja tersebut mendorongnya untuk memberontak melawan Jepang. Saat Soekarno sedang mengunjungi orang tuanya di Blitar, pasukan PETA memberitahunya bahwa mereka sedang merencanakan pemberontakan dan meminta pendapat Soekarno. Soekarno meminta mereka untuk mempertimbangkan akibatnya, tetapi Suprijadi yakin pemberontakan tersebut akan berhasil. Pada tanggal 14 Februari 1945, Supardi dan tentara PETA mulai memberontak. Namun sayangnya Jepang berhasil menghentikan pemberontakan ini. 6 atau 8 orang pasukan PETA dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Namun Supardi tidak dihukum mati. Ada yang mengatakan Suprijadi melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang, dan tidak pernah ada yang mengetahui keberadaannya. Hingga kini nasibnya masih misterius. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Suprijadi, tetapi semuanya terbukti telah berbohong. Suprijadi secara resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1975 berdasarkan keputusan Presiden nomor 063/TK/1975. Yang kedua, Thomas Matulesi.
Thomas Matulesi lahir di Haria Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817 pada usia 34 tahun. Orang-orang lebih mengenal Thomas Matulesi dengan nama Kapiten Patimura atau Ahmad Lusi atau Patimura saja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Dengan gelar pahlawannya, ia diabadikan dalam salah satu mata uang Republik Indonesia pada ikon di uang Rp1.000. Gelar kapiten yang dimilikinya bukan gelar ketentaraan, tetapi gelar yang didapatnya dari dalam tatanan pemerintah Raja Maluku. Namanya juga diabadikan pada Universitas Patimura, Kodam 16 Strip Patimura, dan Bandar Udara Internasional Patimura di Ambon. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Ia menjadi panglima perang untuk mengusir Belanda yang masuk kembali menjajah tanah Maluku. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Lalu Belanda dengan VOC-nya kemudian berlaku semena-mena kepada rakyat Maluku. Rakyat Maluku kemudian melawan penjajahan tersebut di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Pertempuran-pertempuran yang hebat pada tahun 1817 melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut yang dipimpin Kapiten Patimura. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda di Saparua, pertempuran di pantai Waisisil dan Jasilah Hatawano, Au Ulat, Jazilah Hitu di Pulau Ambon, dan Seram Selatan. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Hingga kini tidak ada yang tahu di mana Kapiten Patimura asal Maluku ini dimakamkan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan Patimura meninggal terus jasadnya dibuang ke sebuah tempat pengasinan di Maluku dan digantung di Benteng Victoria. Ada juga yang menyebutkan ia dibuang ke daerah Pulau Boru atau Pulau Tiga, sehingga jasadnya kemungkinan besar ada di sana. Pulau Boru ini memang menjadi tempat favorit Belanda untuk membuang orang-orang Indonesia yang ngeberontak. Pangkat lahir Patimura sebelum gugur adalah mayor. Untuk jasa dan pengorbanannya tersebut, Kapiten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, Yosafat Sudarso. Yosafat Sudarso atau yang lebih dikenal dengan nama Yosudarso, ia adalah Laksamana Madya TNI Anumerta Yosafat Sudarso, pahlawan kelahiran Salatiga pada tanggal 24 November 1925 ini lebih akrab dipanggil Yosudarso. Yosudarso gugur saat ia menakodai KRI Macan Tutul dalam operasi militer rahasia pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru. Operasi itu bertujuan untuk mencari informasi tentang kekuatan armada militer Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat. Operasi militer itu gagal setelah pesawat patroli Belanda mengetahui keberadaan KRI Macan Tutul dan dua kapal lainnya, yaitu KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang. Yosudarso kemudian memerintahkan kapal-kapal lainnya untuk mundur, namun mesin kapal miliknya tiba-tiba mati, sehingga akhirnya Yosudarso memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar KRI Harimau dan KRI Macan Tutul bisa meloloskan diri. KRI Macan Tutul kalah telak karena kapal tersebut tidak bersenjata. Kapal itu kemudian karam bersama dengan Yosudarso dan 24 anak buahnya, sementara 53 orang lainnya dari KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang berhasil selamat. Hingga kini jasad Yosudarso tidak ditemukan karena telah ditelan Laut Aru. Untuk mengenang jasanya, Yosudarso mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Yosudarso dikenal sebagai seorang penganut agama Kristen Katolik yang taat dan mengabdikan karir dan hidupnya untuk Indonesia. Kemudian namanya diabadikan sebagai banyak nama sekolah Katolik di berbagai daerah Indonesia. Yang keempat, I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali, yang merupakan patih kerajaan Buleleng. Tidak ada yang mengetahui tanggal lahir beliau, tetapi diyakini beliau meninggal pada tahun 1849. Ia merupakan pahlawan yang memiliki peran dalam Perang Bali I, Perang Jagaraya, dan Perang Bali III yang terjadi di Bali pada tahun 1849. Pada peristiwa tersebut, ia berakhir gugur di medan perang. I Gusti Ketut Jelantik dikenal sebagai anti
anti terhadap Belanda. Kala itu seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. I Gusti Ketut Jelantik yang menjadi pemimpin langsung dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali selama tahun 1846, 1848, dan 1849. Perlawanan ini bermula karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan tawan karang yang berlaku di Bali. Tawan karang adalah hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Pada kala itu, Belanda berusaha mengambil rempah-rempah Bali melalui pelayaran Honggi. Kapal Belanda sempat karam di Bali sehingga kapal-kapal tersebut langsung ditawan oleh kerajaan Buleleng. Ucapan yang terkenal ketika ia memimpin adalah, apapun yang akan terjadi selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Pada tahun 1849, ia melarikan diri beserta penguasa Buleleng dari serangan Belanda menuju ke sekutunya di Karangasem. Tetapi akhirnya banyak yang terbunuh oleh pasukan Lombok sekutu Belanda. Ia sampai harus mundur ke Gunung Batur, Kintamani, dan pada saat itulah perjuangannya yang terakhir. Dengan luasnya gunung ini membuat jasad beliau tidak dapat ditemukan dan sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana I Gusti Ketut Jelantik dimakamkan. Setelah ia wafat, perjuangan raja-raja Bali mulai mengalami kemunduran. Seluruh Bali dapat dikuasai dengan mudah oleh Belanda. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan. Berdasarkan perjuangan yang telah dilakukan oleh I Gusti Ketut Jelantik dalam melawan invasi Belanda di Bali, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat ketetapan Presiden Republik Indonesia nomor 77/TK/tahun 1993. Yang kelima, Ignatius Slamet Riyadi. Ignatius Slamet Riyadi atau lebih dikenal dengan nama Slamet Riyadi, ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927 dan meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 4 November 1950 pada usia 23 tahun. Slamet Riyadi adalah seorang tentara nasional Indonesia berpangkat Brigadir Jenderal. Ia adalah putra dari seorang tentara dari penjual buah, kemudian dijual kepada pamannya dan sempat berganti nama saat ia masih balita untuk menyembuhkan penyakitnya. Slamet Riyadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus nantinya. Ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengobarkan perlawanan pada sisa penduduk. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya pada tahun 1947, ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa di Semarang dan bertanggung jawab atas Resimen 26. Pada agresi militer 1, Belanda mengambil alih kota, tetapi berhasil direbut kembali oleh Riyadi dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi, Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah melakukan perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Slamet Riyadi gugur tertembak oleh operasi militer Belanda. Kala itu usianya masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Dalam peristiwa penembakan tersebut membuat jasad Slamet Riyadi tidak bisa ditemukan. Apalagi kala itu ada operasi ketat dari pemerintah kolonial Belanda di tanah Maluku. Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan seperti patung Slamet Riyadi di Surakarta, Jawa Tengah, sebuah nama jalan utama di Surakarta, begitu juga dengan fregat TNI Angkatan Laut KRI Slamet Riyadi dan sebuah universitas di Surakarta dinamakan dengan namanya. Ia juga telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia seperti menerima beberapa medali Anumerta termasuk Bintang Sakti pada bulan Mei 1961, Bintang Gerilya pada bulan Juli 1961, dan Satya Lancana Bakti pada bulan November 1961. Kemudian pada tanggal 9 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Slamet Riyadi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 66 tahun 2007.
Yang keenam, Muwardi. Muwardi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 1907 dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 1948. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stopia. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga, hidung, tenggorokan atau THT. Muwardi dikenal sebagai dokter yang lebih senang menolong rakyat kecil hingga mendapat julukan Dokter Gembel. Selain itu, ia adalah ketua barisan pelopor tahun 1945 di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu. Selain mengabdikan diri sebagai dokter, di Solo, Muwardi juga mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, ia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Suwiryo. Hingga saat itu, keberadaan jasadnya tidak pernah diketahui. Kini namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta dan juga diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Jakarta. Yang ketujuh, Martha Christina Tiahau. Martha Christina Tiahau adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800 dan meninggal di Laut Banda, Maluku pada tanggal 2 Januari 1818 pada usianya yang masih 17 tahun. Ayahnya adalah Kapiten Paulus Tiahau, seorang kapiten dari negeri Abubu yang juga membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Martha Christina Tiahau tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1917. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Pada tanggal 12 Oktober 1817, pasukan Belanda yang bernama Vermeulenkriger memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan ini dengan lemparan batu, para prajurit Belanda menyadari bahwa persediaan batu pasukan rakyat telah habis. Vermeulenkriger memberi perintah kepada bawahannya untuk keluar dari markas dan melancarkan serangan dengan pisau tajam. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Au diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everton. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jasira Tenggara bertemu dengan Kapiten Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh pasukan Belanda dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Belanda membebaskan Martha Christina Tiahau dari hukuman, tetapi sang ayah Kapiten Paulus Tiahau tetap dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Mendengar keputusan tersebut, Martha Christina Tiahau memandang sekitar pasukan Belanda dengan tatapan sayu. Ia merebahkan diri di depan pasukan Belanda dan memohon ampun bagi sang ayah yang sudah tua, tetapi semua hal yang dilakukannya sia-sia. Pada tanggal 16 Oktober 1817, Martha Christina Tiahau beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di Benteng Betterwyck sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya. Martha Christina Tiahau mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi ayahnya. Setelah selesai dieksekusi, kemudian Martha Christina Tiahau dibawa kembali ke dalam Benteng Betterwyck. Sepeninggal ayah yang telah dieksekusi oleh Belanda, Martha Christina Tiahau masuk ke dalam hutan dan berkeliaran seperti orang kehilangan akal. Hal ini membuat kesehatannya terganggu. Dalam suatu operasi pembersihan pasukan Belanda pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahau beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everton menuju Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal ini, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahau semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahau menghembuskan
menghembuskan napas terakhirnya dan jasadnya dibuang ke Laut Banda. Hingga kini jasadnya masih belum ditemukan. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 020/TK/tahun 1969 tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang ke-8, Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka atau dikenal dengan nama Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunung Omeh, 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897 dan meninggal di Desa Selo Panggung, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949 di usia 51 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia dan juga pendiri Partai Murba dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nama asli dari Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibu. Hingga akhir hayatnya Tan Malaka dikabarkan tidak pernah menikah, tetapi ia mengakui pernah 3 kali jatuh cinta, yaitu ketika ia berada di Belanda, Filipina, dan Indonesia. Di Belanda, Tan Malaka dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan gadis Belanda bernama Fanny Stumberg, mahasiswa kedokteran yang kerap datang ke kosnya. Sementara di Filipina, ia jatuh hati kepada seorang gadis bernama Carmen, putri bekas pemberontak di Filipina dan rektor Universitas Manila. Sedangkan saat ia masih di Indonesia, Tan Malaka pernah jatuh cinta kepada salah satunya siswi perempuan di sekolahnya saat itu yang bernama Syarifah Nawawi. Alasan Tan Malaka tidak menikah adalah karena perhatiannya terlalu besar untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu menjabat Perdana Menteri. Karena hal tersebut, ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah terjadi pemberontakan FDR PKI di Madiun bulan September 1948 dengan pemimpin Musso dan Amir Sarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba pada tanggal 7 November 1948 di Yogyakarta. Setelah pemberontakan FDR PKI di Madiun ditumpas pada akhir bulan November 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontakan PKI FDR yang saat itu ada di Kediri. Disitulah ia membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Kediri, Jawa Timur, dan mereka ditembak mati di sana. Tak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Itulah pahlawan Indonesia yang sampai saat ini keberadaan masih belum diketahui. Bahkan jasad dan tempat pemakamannya masih misteri hingga kini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.